Pada C nomor 1 ini, C karbonil ikat gugus OH ini, di mana terjadi perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Kemudian antara C dengan OH ini juga didukung dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini akan cenderung ke O menjadi OH- dan C menjadi C+, sehingga C pada atom C nomor 1 ini menjadi sangat-sangat parsial positif. Karena C1 ini parsial positif, maka akan mempengaruhi ikatan antara C1 dan C2 ini semakin besar, sehingga ikatan C2 ini menjadi parsial positif dan C2 ini parsial positifnya meningkat dibandingkan dan C1 ini parsial positifnya menurun. Karena C2 ini C karbonil didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini putus ke O menjadi parsial negatif atau O-, dan C menjadi di sini C menjadi parsial positif. Karena C nomor 2 ini parsial positif, maka akan mengikat C2 dengan C3. Sehingga C2 dengan C3 ini menjadi parsial positif. Kemudian di sini ikatan antara di sini C3 ini atom C-nya ini bertambah dan C2 ini menjadi berkurang. Kemudian di C3 ini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini putus ke C atau cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Begitu pula dengan ikatan antara C dengan H yang satu, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Parsial positif pada C3 ini berkurang karena berikatan dengan atom H2 ini, sehingga C di sini menjadi parsial negatif dan H2 menjadi parsial positif. Kemudian karena C3 ini parsial negatifnya berkurang, maka parsial negatif pada C3 ini akan mempengaruhi ikatan C3 dan C4. Sehingga ini ikatan antara CH2 dengan C4 ini, C4 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C dengan O, C dengan OH. Didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O dan juga OH. O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Dan C menjadi di sini sangat-sangat parsial positif. Pada asam oksaloasetat ini parsial positif pada C1, C2, C3 dan C4 ini yang paling parsial positif adalah C nomor 2. Hal ini dikarenakan karena C nomor 2 ini adalah C karbonil. C karbonil atau C yang lebih reaktif untuk berinteraksi. Sehingga C1, C2, C3, C4 ini atom C yang paling parsial positif adalah C nomor 2 ini. Sehingga menghasilkan asam sitrat dibantu dengan enzim sitrat sintetase. Di sini kita perhatikan pada asam sitrat sintetase ini, pada C nomor 1 terjadi perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O. Yang ini, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini putus atau cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C di sini sangat-sangat parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dan C2. Dilihat C1 dan C2 di sini C1 dan C2, sehingga C2 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif. Parsial positif dari C2 ini dilihat dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan atom H ini, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini akan cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Begitu pula dengan ikatan antara C dengan atom H yang satu, C lebih elektronegatif daripada H, sehingga C menjadi parsial negatif dan H menjadi sangat-sangat parsial positif. Parsial negatif dari H ini akan mempengaruhi ikatan antara C2 dan C3, menyebabkan ikatan antara C2 dan C3 ini H+, 2H+ pada C2 ini
akan mempengaruhi ikatan antara C2 dan C3, sehingga C3 ini ikut menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan OH, di mana OH lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini akan putus ke O menjadi OH- dan C di sini menjadi sangat-sangat parsial positif. Kemudian antara C dengan O ini. Di sini antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini akan putus atau cenderung ke O menjadi O- dan C di sini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C yang ini dan C ini akan mempengaruhi ikatan antara C3 dan C4, sehingga parsial positif dari C3 ini akan mempengaruhi C4, sehingga C4 ini ikut terpolarisasi menjadi parsial positif. Pada C4 ini dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini akan putus ke C. C4 menjadi parsial negatif dan H di sini menjadi sangat-sangat parsial positif. Parsial negatif dari C4 ini akan mempengaruhi ikatan antara C4 dan C5, sehingga C5 ini menjadi parsial negatif. Didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C5 dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini akan putus ke O menjadi O- dan C menjadi sangat-sangat parsial positif. Sehingga pada tahap ini asetil koenzim A direaksikan dengan asam oksaloasetat dibantu dengan sitrat enzim sitrat sintase menghasilkan asam sitrat. Tahap ini merupakan tahap hidrolisis yang berjalan searah. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses reaksi molekular metabolik bahan makanan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Di sini pada tahap 1 ini merupakan tahap untuk proses pembentukan asam sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil koenzim A direaksikan dengan asam oksaloasetat menghasilkan asam sitrat dibantu dengan enzim sitrat sintase. Kita perhatikan pada asetil koenzim A ini terjadi di sini ada gugus CH3 dan juga ada gugus CH3 dengan di sini C karbonil, C rangkap 2O. Pada gugus CH3 ini termasuk gugus pengaktif lemah. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif lemah? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya ini cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H2 lainnya, sehingga C di sini sangat-sangat parsial negatif. Kemudian pada C karbonil ini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatannya ini putus ke O menjadi O- atau parsial negatif, dan C di sini sangat-sangat parsial positif. Di sini ada berikatan dengan substrat koenzim A. Jadi di sini asetil koenzim A direaksikan dengan asam oksaloasetat. Kita perhatikan bersama pada asam oksaloasetat ini